Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Dewi Yunita, NIM 145. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis 2. Simak sampai selesai ya. Nah, di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah analisis conjoin, yang kedua adalah analisis jalur atau analisis path, yang ketiga adalah analisis time series. Apa itu semuanya? Mari simak ya. Nah, yang pertama adalah pengertian analisis conjoin. Apa itu analisis conjoin? Analisis conjoin adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Tujuan analisis conjoin sendiri adalah untuk mengetahui penilaian atau preferensi konsumen terhadap suatu produk. Contohnya, dengan analisis conjoin, kita dapat mendapatkan paket fitur seperti apa dari produk yang paling disukai oleh konsumen, seperti harganya, kemasannya, rasa, bentuknya, dan lain-lain. Data yang digunakan pada analisis conjoin yaitu data primer. Yang dimaksud data primer adalah data yang diambil secara langsung kepada responden melalui wawancara dan kuesioner. Variabel yang digunakan adalah variabel independen berupa atribut-atribut dan variabel dependen yang berupa preferensi konsumen. Nah, yang kedua adalah analisis jalur atau yang biasa disebut dengan analisis path. Apa itu? Analisis path adalah sebuah analisis model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matrik kolerasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Nah, modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah di mana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung pemberi respon, sedang yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matrik kolerasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga perhitungan uji keselarasan statistik. Tujuan analisis jalur itu sendiri adalah untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Data yang digunakan pada analisis jalur yaitu data primer. Variabel yang digunakan yaitu variabel laten yang dapat didefinisikan sebagai variabel penyebab yang tidak dapat diobservasi secara langsung atau unobservable. Pengamatan variabel tersebut diamati melalui variabel manifestnya. Apa itu variabel manifest? Variabel manifest yaitu variabel indikator terukur yang dapat diobservasi secara langsung untuk mengukur variabel laten. Nah, yang ketiga adalah analisis time series. Apa itu analisis time series? Analisis time series adalah suatu analisis yang mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu. Tujuan analisis time series adalah untuk membuat keputusan saat ini, untuk peramalan dan untuk merencanakan masa depan. Nah, yang terakhir adalah penjelasan mengenai istilah yang pada umumnya digunakan dalam analisis time series. Yang pertama adalah arti dari kestasioneran data. Kestasioneran data merupakan kondisi yang diperlukan dalam analisis regresi deret waktu di mana antara variabel-variabel tersebut terkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang. Dan yang kedua adalah kointegrasi. Apa itu kointegrasi? Yang tadi, kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang antara peubah-peubah yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi kombinasi linear antara peubah tersebut dapat menjadi stasioner. Apa itu stasioner? Stasioner adalah tidak berubah atau tetap.
saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai ketemu lagi.